Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Pertama dan utama sekali, ucapan puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita unjukkan buat arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berjalan di atas yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga hidup kita selamat di dunia dan selamat kembali kepada alam akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Judul khutbah kita adalah rahasia di balik sebuah cobaan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, khatib berwasiat kepada pribadi khatib sendiri dan kepada kita yang hadir. Marilah kita selalu meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal ketakwaan tersebut, dunia ini dapat kita lalui dengan selamat, juga menuju kampung akhirat dan dapat ridha Allah dengan yang selamat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mendasari khutbah kita pada hari ini, kita ambilkan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya adalah pada masa tersebut lebih kurang 1 tahun musim kemarau. Di atas penderitaan, maka didatangilah oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya hujan. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan seluruh umatnya dan di sana dia berdoa, "Wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan." Ini dilakukan berulang kali. Hujan pun tidak turun. Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, biasanya Engkau selalu mengabulkan doa kami. Mengapa kali ini tidak kunjung turun?" Pertanyaan yang keluar daripada bibir Nabi Musa, karena sebelumnya doa-doanya selalu dikabulkan. Maka kali ini dia terheran kenapa doanya tidak dijawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Musa, di antara kalian ada orang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena maksiatnya, aku haramkan hujan untuk kalian semua. Dan Allah perintahkan orang-orang tersebut agar dikeluarkan atau diusir dari daerah tersebut." Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Musa mengumpulkan kembali umatnya dan dia seraya berkata,
Aku bersumpah bahwa di antara kita ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Diharapkan siapa yang bermaksiat supaya keluar dari daerah ini. Ahli maksiat yang berada di dalam jamaah tersebut merasakan sendiri ancaman ini seolah-olah ditujukan kepada dirinya. Ya Allah, ini kata ahli maksiat di dalam hatinya. Seandainya aku keluar, aku akan dilecehkan oleh mereka. Ia bermohon di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, terimalah tobatku dan tutuplah aibku. Kemudian Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, tak satu pun yang keluar daripada umatku dari kumpulan ini, tetapi hujan telah turun. Ada apa sebenarnya ya Allah? Siapakah mereka? Hai Musa, hujan turun karena aku gembira karena hambaku yang bermaksiat kepadaku, tobatnya aku terima. Musa pun bertanya, Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa orangnya. Allah menjawab, dia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Mungkinkah setelah dia bertobat kepadaku akan aku permalukannya di hadapan kalian? Itu kisah yang terjadi di salah satu kisah terjadi bersama Nabi Musa. Maksiat adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah meninggalkan perintahnya atau melaksanakan apa yang dilarangnya? Masa yang dilakukan oleh hamba ini yang bermaksiat dinyatakan di sini 40 tahun. Bisa jadi dalam suatu pemahaman selama 40 tahun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu, dua atau tiga dosa maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai waktu 40 tahun dan dia tidak juga tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 40 tahun disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita hari ini berada di batas waktu tersebut. Dosa kemarin, dosa 1 bulan berlalu, 1 tahun, apalagi yang jauh disentuh oleh Allah, yang dekat tersentuh sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa inti daripada kisah ini yang kita ambil yang ibarat? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya dengan kehausan, dengan kelaparan, binatang ternak tidak hidup, tumbuh-tumbuhan pun demikian? Apakah itu yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau orang-orang akan turun ke lapangan untuk meminta, memohon
memohon, melaksanakan sholat, itu bagian daripada syariat yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya, umat Nabi Muhammad, umat para rasul-rasul yang berdosa, sadar dia melakukan dosa, tahu dia bersalah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang berdosa bersegeralah untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hujan yang tidak turun, cara Allah untuk mengetuk hati, pendirian, keyakinan kita bahwa hidup ini dengan kekayaan apapun yang kita miliki tidak mampu memenuhi kebutuhan kita. Tetap kita bergantung kepada Allah. Pertanyaannya, siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Jangan keluarkan jawaban, jawab sendiri di dalam hati. Kita yakin tak satu pun di antara kita berkata, saya orang tak pernah tersentuh oleh dosa. Meminta ampun itu lebih utama dibanding dengan berampun. Tatkala kita berada di atas dunia, kita disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu. Di dalam salat kita minta ampun. Setelah salat ucapan pertama astagfirullah. Setelah salat saja kita minta ampun. Mati kita masih berada di permukaan bumi, diminta ampunkan. Masuk kita ke dalam tanah juga diminta ampunkan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ampuni dosa orang yang baru masuk ini, mudahkan urusannya. Karena urusan bertambah berat, pertanyaan akan bertinggi-tinggi. Setelah berada sekian lama di dalam kubur, seandainya anak-anak kita pun tidak tahu dengan apa yang harus diperbuatnya untuk kita yang telah mati, dia tahu dengan apa yang tinggalkan harta benda, seminimal-minimal mungkin kita akan dapat hujan gerimis. Allahumma ighfirlil muslimin nawal muslimat wal mu'minin nawal mu'minat. Dan mati kita selaku orang muslim laki-laki dan perempuan didoakan oleh orang yang masih berada di atas permukaan. Itu kalau seandainya kalau kita memiliki anak yang soleh, dikhususkannya pesan kepada kita. Allahumma ighfirli wali walidayya. Ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Didoakan oleh, tapi kalau anak tidak mau mendoakan, setidak-tidaknya kita akan doa dari orang-orang banyak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dihormati, kita ambil suatu iktibar dari salah seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Sewaktu saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan kesusahan, kami bersabar. Setelah Rasulullah meninggal,
saya dipuji oleh Allah dengan kesenangan, maka saya tidak bersabar. Bersama Rasulullah diuji dengan kesusahan, bersabar. Setelah meninggal Rasulullah, diuji dengan kesenangan, tidak bersabar. Kalau Abdurrahman bin Auf bercerita tentang dirinya bersama Rasulullah, tentu kita tidak akan mendapatkan. Apakah kita tidak mendapat? Kita dapat. Apabila kita bersama-sama dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesusahan akan mudah kita lalui. Sebaliknya, kalau kita setelah jauh daripada sunnah, menghadapi kesenangan, kegagalan yang muncul. Kenapa demikian? Apa yang diingatkan? Bahwa menghadapi permasalahan musibah bersama dengan sunnah Rasulullah SAW lebih menguntungkan, lebih ringan dibanding dengan menghadapi kesenangan atau materi yang baik. Maka tuntutannya akan lebih tinggi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa inti pesan ini? Sahabat Nabi melihat amalnya dari waktu ke waktu, dia saksikan, dia lihat amalnya, dan dia bandingkan dari hari ke hari, dari suatu ke sesuatu. Maka dia tahu apakah imannya meningkat ataupun menurun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam suatu jamaah Rasulullah SAW, bertanyalah salah seorang daripada sahabat, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan salatku apakah diterima oleh Allah atau tidak?" Kenapa demikian? Sesaat aku berada dalam salatku, urusan duniaku sering muncul. Ini dimanfaatkan oleh setan, mempengaruhi pemikiran kita di dalam sholat. Dia ganggu. Dia sadar bahwa dia terganggu di dalam sholat dan dia ragu apakah sholatnya diterima atau tidak. Diutarakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab dengan sebuah jawaban. Seandainya seorang anak kecil datang kepada ibunya tertatih-tatih, kadang dia jatuh, kadang dia bangun, jatuh lagi, bangun lagi, bagaimana sikap ibunya? Yakinlah bahwa ibunya akan mendatanginya, membantu, memberikan dorongan kepada si anak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang datang tertatih-tatih dengan segala perjuangan, dia tetap datang, dia tetap beramal, dia tetap melangkah. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding dengan seorang ibu kepada anaknya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sadarilah bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Mengakulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita perbuat. Merenung kita agak sedikit melihat arah ke belakang. Adakah dosa-dosaku yang belum memintakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saat ini, detik ini Allah mengingatkan kita. Orang-orang di masa Rasulullah amalnya saja dipertanyakannya. Kita tidak mempertanyakan dosa terhadap diri kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah mudah mengakui. Tetapi maukah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya satu telunjuk kita menghadap ke depan. Orang yang biasa menunjuk ke depan sering lupa bahwa tinggal kepada dirinya. Yang satu dia tunjuk, dan dia tunjuk, bahkan yang dia tunjuk belum tentu lebih jelek dibanding dirinya atau lebih baik dari dirinya. Tetapi yang kita tunjuk adalah sekarang ini tidak tunjukkan kepada diri. Supaya kita sadar dan tahu apa-apa dosa yang kita perbuat. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan untuk bertobat kepada Allah. Apa kata-kata hikmah kepada Allah? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat daripada orang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bersama. Fakta dia berkata, bila anak Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.